roadmap kiranya apa saja, yang mana juga masalah internet atau pelayanan internet di daerah 3T ini juga tidak kunjung selesai. Bahkan tadi sempat disinggung juga sudah hampir lebih dari 10 tahun ini tidak kunjung dapat daerah 3T akses internet atau tidak maksimal. Ya betul. Jadi karena pernah menjadi bagian dari regulator ya di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, memang strategi waktu itu pemerintah kita sebagai regulator juga mengembangkan dari awal itu di 2009 kita desa berdering ya. Jadi 72.000 desa memiliki telepon pada saat itu. Di mana kemudian di 2015 itu semua desa itu desa pinter, desa punya internet. Tapi memang desa kita cukup banyak 72.000, 73.000 sehingga waktu itu masih di tingkat kecamatan yang 5.700 sekian kecamatan mendapatkan layanan internet. Ya, sebenarnya upaya yang sudah dilakukan juga cukup banyak ya, walaupun juga kemarin ada masalah nih. BTS 4G kan juga misalnya juga mencoba untuk menghubungkan desa-desa termasuk desa 3T non komersial dengan layanan internet broadband gitu ya. Belum lagi juga teman-teman di ABJI tentu juga mereka kita ketahui juga mereka membangun juga di wilayah-wilayah yang juga ya dari Sabang sampai Merauke lah gitu ya. Sehingga memang juga nanti perlu dipetakan kembali gitu ya. Apakah memang harus kita mengundang pemain asing untuk menyediakan internet di Indonesia. Tadi juga berita di sebelumnya juga menarik adalah kita juga harus memperhatikan kepentingan nasional. Kenapa? Karena ketika misalnya kita menggantungkan diri pada satu pemain internasional gitu ya, ketika kita konflik dengan negara tersebut habis kita gitu ya. Seperti tadi misalnya Ukraina kan baru beberapa tahun lalu, sebelum belum ada setahun dibuka gitu ya, kemudian seolah-olah tiba-tiba dimatikan karena takut ikut berkonflik dengan Rusia kan gitu ya. Ini juga ya mungkin juga kita harus berhati-hati juga, jangan sampai kemudian nanti ketika kita menggantungkan diri pada internet dari luar, kemudian juga suatu saat ketika ada sesuatu masalah kita kemudian akses internetnya diputus, atau mungkin juga peristiwa ketika pemisahan Timur-Timur di tahun 1990-an itu ya, ini juga cukup menarik karena juga satelit itu juga bisa disadap juga gitu ya, sehingga memang kita tidak bisa sembarangan ketika kita menggunakan satelit asing dalam komunikasi gitu ya, komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, apalagi misalnya nanti dipakai di puskesmas, dipakai kemudian juga nanti di pendidikan, apalagi mungkin terhubung ke militer segala macam, juga harus kita berhati-hati. Jadi memang saat ini satelit Satria dalam proses pengetesan gitu ya, tapi kalau kita lihat dari time schedule-nya itu Januari 2024 sudah bisa dipakai gitu ya. Sehingga memang apakah kita masih perlu gitu ya untuk menggunakan Starlink. Bila mana memang kapasitasnya kurang, kita coba cari alternatif lain gitu ya, karena memang ada kelebihan dan kekurangan menggunakan satelit dibanding misalnya menggunakan kabel atau menggunakan seluler gitu ya. Termasuk juga ya kita paling tidak mengutamakan inilah pemain nasional dalam membangun infrastruktur nasional yang lebih aman dan juga memberikan pembukaan lapangan kerja yang cukup banyak tentunya gitu ya. Oke, baik. Andai kita bicara resiko, Mas Arief, sebetulnya andai Starlink juga ini masuk begitu ya, resiko apa yang kiranya juga perlu diantisipasi oleh pemerintah? Ya, tadi mungkin Mas Heru udah sampaikan juga sebenarnya ketika memang itu digunakan untuk fasilitas pemerintah, umum dan lain-lain, apalagi lalu sampai ke militer dan lain-lain. Sebenarnya ini juga kita juga nggak boleh menggantungkan nasib kita sama pihak asing, dan juga isu-isu keamanan cyber ini juga akan menjadi isu yang harus kita cermati ke depannya, Mas. Ketika kita menggantungkan jaringan infrastruktur telekomunikasi kita di asing. Saya tetap berpendapat bahwa untuk infrastruktur vital seperti telekomunikasi ini baiknya memang dikuasai oleh pemain dalam negeri, apalagi ke depan potensi keamanan cyber ini udah semakin tinggi ya di dunia ya. Tentunya Indonesia juga harus melihat hal itu bukan hanya dari sisi bisnisnya aja. Walaupun bisnis itu penting, tapi keamanan cyber ke depan ini juga jadi hal yang sangat penting, tentunya perlu kita waspadai. Dan kalau ngomong dari segi bisnis, tentunya tadi pemerintah sendiri sampai saat ini terus membuka perizinan izin ISP di Indonesia, dan makanya jumlah ISP ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Bisa dibilang dalam 2 tahun terakhir ini jumlah pertumbuhan perusahaan ISP baru itu hampir 300 perusahaan. Dan setiap harinya itu ada ISP baru yang dikeluarkan izinnya oleh pemerintah. Jadi ketika memang tiba-tiba pemerintah menggandeng pihak asing, ini sama aja kayak menurut saya berlawanan gitu dengan program pemerintah sendiri. Dengan bertumbuhnya jumlah ISP yang banyak, tapi kenapa kita masih
menggantungkan diri sama pihak asing. Ini kan jadi kontraproduktif menurut saya. Jadi dua sisi nih menurut saya. Satu sisi keamanannya, kedua ya tadi sisi bisnisnya, tentunya kehadiran ini dapat mematikan teman-teman ISP yang memang beroperasi di daerah-daerah yang memang pelosok. Mereka udah susah payah menggunakan berbagai dan kreativitasnya menggelar infrastruktur telekomunikasi atau internet di daerah pelosok-pelosok, tapi ketika memang ada pihak asing langsung masuk, nah ini akan mematikan bisnis mereka. Jadi buat apa izin dibanyak-banyakin, dibuka terus, tapi pemerintah nggak pro sama pengusaha-pengusaha tanah air gitu. Menurut saya ini yang harus digandeng, justru pemerintah harus gandeng mereka ini biar mereka tumbuh gitu, bukan malah jadi mati kalau mereka langsung disuntik sama produk asing kayak gini.